Kembali kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Syama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menembak air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Maka ia membunuh seseorang Mesir. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Azael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama,
orang Harod, Elika, orang Harod, Heles, orang Palti, Ira, anak Ikesh, orang Tekoa, Abiezer, orang Anatot, Nebunai, orang Husa, Salmon, orang Hahohi, Maharai, orang Netofa, Heleb bin Baana, orang Netofa, Itai bin Ribai, dari Gibea, orang Benyamin, Benaya, orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon, orang Bet Araba, Asmawet, orang Bahurim, Eliahba, orang Saalbon, Yasien, orang Guni, Yonatan, anak Syama, orang Harari, Ahiam bin Sarar, orang Ahari, Elifelet, anak Ahasbai, orang Maka, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo, Hezrai, orang Karmel, Pairai, orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani, orang Gad, Zelek, orang Amon, Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya, Ira, orang Yetri, Gareb, orang Yetri, Uria, orang Het, semuanya 37 orang. Demikian bacaan firman. Baik, saya lanjutkan. Salam, Pastor Paul. Shalom. Saya membacakan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, Ibu Sarma, ayat 22 sampai 42.
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang setia, ya, menanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan hati, yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati, ya, harus tulus. Kalau nggak aletheia nggak bisa, nggak nyampe, nggak nyambung frekuensinya, ya. Yang satu frekuensinya FM 96.02, yang satu frekuensinya AM, wah yang nggak nyambung, jauh, ya. Makanya gemresek dengernya. Suatu ketika ya, saya dapat penglihatan ya, waktu saya lagi tinggalkan Tuhan itu ya, saya dapat penglihatan, waktu saya mengalami masalah yang luar biasa begitu ya. Saya mimpinya tuh begini, ya seperti mimpi tapi penglihatan ya, karena itu saya ngawang-ngawang lagi insomnia itu kan saya kan, lagi zaman saya insomnia. Jadi saya lihat saya ini sama surga ini seperti frekuensi radio tapi gemresek, saudara. Saya mendengar sesuatu tapi gemresek nggak jelas. Ya, Tuhan itu ingin bicara kepada saya tapi nggak jelas karena frekuensinya itu nggak pure, nggak jernih, nggak aletheia. Kenapa? Karena banyak motif-motif yang nggak beres di hati kita.
Itu makanya sebabnya Anda harus aletheia, harus ketulusan hati. Ya. Makanya sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya. Hidup dalam kekudusan, rendah hati dan hidup dalam kekudusan. Anda harus selalu tiap hari hidup bersahaja. Ya. Sekalipun Anda bisa bermewah-mewah. Ya. Tetapi Anda stop dan hidup bersahaja. Yang sudah dibeli jangan dibuang. Ya, daripada dibuang, ya, mendingan Anda kasihkan orang. Nah, kalau ada kekecilan, kalau belum kekecilan ya jangan. Nanti sama saja Anda memboros-boroskan. Dipakai saja. Ya dengan damai. Cuma ingat-ingat kalau lagi makai, wah saya lagi makai, wah ini harusnya nasi bungkus. Ya, bisa jadi 2000 nasi bungkus nih. Nah, sehingga kita makainya dengan kerendahan hati. Bukan bermaksud mau pamer. Ya, dipakai pada tempatnya. Bukan karena mau pamer. Ya, karena memang ya pas beli bagus ya beli, ada duitnya ada. Tapi jangan sampai Anda nggak punya duit dipaksa-paksa. Nah, gitu ya. Itu namanya hidup bersahaja itu begitu. Ya, kalau orang gajinya 10 juta, terus Anda mau maksa, ya tiap hari Anda mau pakai bajunya yang bermerek semua, yang merek-mereknya aja Anda belum pernah dengar, ya kan? Saya kadang-kadang dikasih tahu ini tas mereknya ini harganya 100 juta. Loh, bukannya Gucci lebih mahal. Pikiran saya itu Gucci, yang gitu-gitu ya, Mas. Ini ternyata ada tas yang lebih mahal lagi yang mereknya nggak pernah saya dengar, coba. Ya itu ada lagi maklum. Kita orang kampung tinggalnya. Saya di kampung ya, tinggalnya di sini ya. Maklum kita bukan orang kota. Ya kalau kemarin kan ini ya Pak Pras itu kan tinggalnya di kota. Kalau saya tinggalnya di kampung ya. Saya tinggalnya di kampung. Bersahaja. Setiap hari bersahaja. Dan hidup dalam ketulusan. Ya, doa dalam hati yang tulus. Kenapa kalau kita doanya nggak tulus hatinya, frekuensinya Anda nggak bisa dengar jawaban doamu. Anda nggak bisa dengar remanya itu nggak kedengeran. Ada rema, ekonya itu ada, tapi berisik gaduh. Karena nggak hatimu nggak pure, nggak murni. Ya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci tangan dan murni hatinya. Dia nggak punya niat-niatan. Ya, itu makanya jaga. Banyak orang ya berusaha melayani Tuhan, tapi hatinya nggak murni. Makanya dia nggak mendapatkan apa-apa dari pelayanannya itu. Banyak orang berdiakonia, tapi hatinya nggak murni. Nah, ini pahlawan-pahlawannya Daud, orang yang hebat-hebat ya. Anda tahu pahlawan-pahlawannya Daud itu tadi, itu tuh kalau di zaman dunia pewayangan itu seperti Gatot Koco, Arjuna, Nakula Sadewa, ya seperti si siapa itu si Adipati Karna ya. Itu seperti itu pahlawannya itu seperti Abimanyu itu ya. Yang satu orang dia ngelawan sampai ribuan orang sampai dia cuma ngelawan pakai roda kereta itu ya, sampai roda keretanya nempel di tangannya tadi kan, sampai pedangnya nempel di tangannya dibilang begitu kan, nggak bisa dilepas pedangnya nempel begitu ya. Wah itu ngeri ya, dia bunuh ribuan orang sampai pedangnya nggak bisa lepas lagi sampai dari tangannya. Itu artinya saking mencengkeramnya dengan kuat sekali kan. Anda bayangin dia mau dibunuh ribuan orang dia sendirian kayak tadi kan. Ada tadi yang dia ngelawan singa sendirian, dia robek kayak Samson itu kan di gua yang dingin itu kan ya, di musim salju yang dingin itu kan. Itu orang-orang hebat semua. Tahu nggak kumpulnya di mana? Ketemu Daudnya di Gua Adulam. Yoab, semua itu produk-produk Gua Adulam itu. Ya orang-orang itu produk-produk Gua Adulam. Nah, ini adalah produk-produk Gua Adulam kita ini. Ya dulu saya pernah pertama kali kita viral itu ya tahun kemarin ya. Nah itulah saya bilang nanti akan menghasilkan Gua Adulam. Jadi pahlawan-pahlawan Gua Adulam. Saya pernah bikin videonya ya, kita live ya waktu hari kedua kalau nggak salah, hari kedua saya diviralkan itu udah heboh. Ya, Wapres sudah mulai turun tangan itu kan, teriak tangkap Paul, pulang ke Indonesia, hidup atau mati. Oh, itu ini ya, terus saya cerita tentang Gua Adulam. Anda dan saya, kita lagi kita lah produk-produk Gua Adulam. Ya, kita ini produk-produk Gua Adulam.
Tiba-tiba muncul Pak David Leo, tiba-tiba muncul Bu Sarma. Coba Bu Sarma munculnya dari mana, ngerti nggak saudara? Dia dapatnya dari temennya justru. Temennya juga rajin di sini. Siapa mah? Ibu Sarma? Lupa dulu ya. Nah, kembali ya, pokoknya itulah. Ya, semua produk-produk Wadulam yang kemudian dipulihkan. Ya, ada Ibu Vivin, ada Pak Dokter Andri Hart. Anda tahu itu, Dokter Andri Hart itu sekarang terkenal sekali. Namanya Go Internasional. Wah, saudara, itu produk-produk Wadulam semua. Ya kan? Banyak ya produk-produk Wadulam, tiba-tiba semua orang ikut tenar semua namanya di dalam Zoom kita, ikut tenar, ikut Go Internasional semua satu-satu. Akhirnya semua jadi tenar semua dan memberikan pelayanan masing-masing punya pelayanan yang luar biasa. Masing-masing penuh, tiba-tiba semua ya kita dikirim ya. Nah, ada yang datang, ada yang pergi, gitu kan. Ada yang datang baik-baik, perginya tidak baik-baik. Ada yang datang tidak baik-baik, lalu tetap nyangkol di sini, duduk manis baik-baik. Banyak juga ya. Banyak juga. Ya kan, selalu ada semua datang dan pergi. Itulah produk Wadulam. Ya. Ada yang bahkan ada yang berkhianat, ada yang tusuk dari belakang, ada yang mengencourage, ada yang tiba-tiba datang bawa duit kelotak dilempar aja, nggak tahu orangnya siapa. Ada ya, ada satu orang, saya sampai sekarang nggak tahu namanya, ada di WhatsApp saya, di telepon nggak pernah diangkat, di ini juga di WhatsApp juga nggak pernah dijawab. Ya, saya ingat sekali, dia kelotak dia kasih uang kirim-kirim udah selesai. Sampai sekarang ya dari tahun kemarin itu udah nggak pernah lagi nongol lagi, tapi cuma kasih duit aja begitu sekali tuh waktu itu. Ya bagi-bagi duit sampai dikasih duit sampai dikasih duit kirim-kirim ya semua itu tadi ya. Ada lagi yang aneh-aneh pokoknya itu udah produk gua Wadulam, tiba-tiba nekat berani keluar semua itu ya, yang di Zoom malam, Zoom pagi maupun ada di kelas evangelis maupun di dokter medsos, dan akhirnya terlibat juga di dalam Damaris, terlibat di Galarua dan terlibat di Damar Kasih, terlibat di Hagios Internasional. Itulah produk-produk Wadulam. Tetapi produk-produk Wadulam dikatakan itu orang-orang bermasalah yang kumpul di situ semua. Dan semua ditampung tanpa diakui. Kamu siapa? Ya, kamu boleh. Kamu tuh kemarin baru menyembah berhala. Kamu jangan dekat-dekat sini. Kamu jangan. Yang saya nggak pernah nanya Anda istrinya berapa ya. Mungkin ada istrinya 3, saya nggak tahu. Saya nggak pernah sensus isinya berapa. Besok kita bisa tentang sensus ya. Tadi saya judulnya salah, sorry ya. Makanya saya ganti. Hari ini pahlawan Daud dari Gua Adulam. Saya nggak pernah nanya setiap orang semua salah itu saya di mana. Semua masing-masing cerita sendiri, kesaksian sendiri, datang di Gua Adulam ini bersama-sama dan kita semua dipulihkan. Indah kan? Dipulihkan keluarganya, perekonomiannya, hidupnya, tujuan hidupnya semua. Tapi ada yang nggak tahan, ada. Yang mencaci maki, ada. Nggak apa-apa, biarin saja. Ya, saya hanya memberi klarifikasi sekali 2 kali. Ya, Pak, saya nggak boleh ya klarifikasi berkali-kali. Karena pipi kita cuma 2. Kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya. Artinya apa? Karena pipi kita cuma 2. Ya, jadi Anda klarifikasi itu hanya sekali. Kalau berkali-kali namanya berantem. Namanya Anda berbalas pantun. Ya, karena pipi kita cuma sekali. Artinya sekali kamu ditampar, kamu boleh nanya, kenapa kamu tampar aku? Ya, sama seperti Yesus ketika ditampar, dia tanya, kenapa kamu tampar aku? Tapi hanya boleh sekali, setelah itu diam. Ya, Paulus ditampar sama imam besar, sama hamba itu. Kenapa kamu tampar aku? Hanya boleh sekali, setelah itu diam. Setelah itu nggak usah jawab lagi. Semua tuduhan, semua fitnahan nggak usah dijawab lagi. Kita harus klarifikasi, tentu saja. Kalau engkau ditampar pipimu, berikan yang satunya. Artinya klarifikasi cuma sekali. Ya, Anda baru tahu kan artinya itu kan? Karena Yesus sendiri pun ditampar, dia tanya. Dulu saya pernah cerita di Gua Adulam itu ya. Nah, bedanya N26 ini ketika ya orang Kristen ditampar, si Gilbert ngajarin, oh kita harus beli pipi satunya, kasih ini, kasih lagi, satu lagi, babak belur. Nah, itu ajarannya Gilbert. Kalau ajarannya saya, kalau Anda ditampar pipimu, berikan satunya. Cuman sekali saja, berikan satunya. Klarifikasi. Bedanya saya klarifikasinya pakai toa.
Woi, kenapa kamu tampar aku? Wah, heboh semua se-Indonesia ya kan. Kan begitu kan. Orang klarifikasinya bisik-bisik jangan. Kalau saya pakai toa. Woi, kenapa kamu tampar aku? Heboh semua, kaget semua. Woi, jengking semua. Tuh, kaget. Alamak. Gitu ya. Boleh klarifikasi hanya sekali ya. Kalau berkali-kali namanya berbalas pantun berantem. Nah, cepat, 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 cepat. Nah, namanya bukan ditampar, tapi ditabokin. Nah, itu kalau ya ayatnya biasanya cuma ditampar sekali, bukan ditabokin. Kalau Anda ditabokin, kasih lagi, kasih, nyo, kan begitu kan, ditabokin itu namanya. Ah, itu ajarannya Gilbert. Kalau ajarannya saya bukan. Kita boleh klarifikasi sekali, setelah itu diam, ya, biarkan semua, biarkan anjing menggonggong, ya kan, Damaris berlalu. Begitu. Produk-produk gua Adulam ini akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Karena di dalam tekanan orang-orang akan memunculkan watak aslinya. Di dalam tekanan orang-orang akan memunculkan potensi hidupnya. Tekanan itu membuat Anda mengeluarkan potensi hidupmu loh ya. Anda tahu the spirit of survivor-nya saya munculnya gimana? Karena bolak-balik saya ngalami tekanan dari kecil. Makanya anak jangan dimanja. Daud, dia malah memanjakan anaknya. Makanya habis anaknya. Nggak tahan dengan tekanan. Salomo, Adonia, Absalom. Nggak tahan, ditekan mereka. Saya ingat ya mertua saya ngomong, ini bijaksana ya. Jangan dikit-dikit tersinggung. Mertua saya itu adalah produk dari tekanan dari keluarga besarnya lagi. Tapi mertua saya itu diam. Tahan. Itu yang saya belajar dari mertua saya ya. Begitu dia diam, survive Bu. Wah, ini survivor bener ya mertua saya ini ya. Ya seorang ibu yang sangat survive di tengah-tengah semua tekanan-tekanan itu. Survive loh. Kemampuan untuk survive-nya luar biasa. Dan itu kan survive itu. Ya ibu mertua saya ini yang cari duit ya dulu di rumah ya. Sampai punya, ya Anda yang tahu rumah saya di Tegal. Sampai bisa jadi toko yang besar, dari toko yang kecil itu ya. Survive. Luar biasa. Di tengah tekanan, dia yang bukan siapa-siapa, cuman orang desa, tiba-tiba dia bisa tunjukkan kapasitas hidupnya dia bisa kembangkan kemampuan. Karena di tengah-tengah itu Anda tidak menyangka, kalau Anda bisa survive, Anda nggak menyangka ternyata, aku bisa seperti ini ya. Anda aja terkejut dengan potensi hidup Anda sendiri. Pahlawan-pahlawan gua Adulam ini orang-orang yang nggak ngerti. Orang kejar-kejar hutang, orang-orang yang bermasalah, orang-orang kepahitan, dibilang begitu kan. Tapi jadi orang-orang yang gagah berani ini. Jadi orang-orang hebat semua ini. Hanya karakternya. Tadi kan saya bilang dua. Di tengah tekanan, di Gua Adulam, dalam tekanan itu orang pergi ke Gua Adulam. Di situ dia urunan satu, urunan potensi hidupnya dia. Keluar potensi hidupnya dia. Karena ada visi. Kalau Anda nggak punya visi, ya mampus. Tanpa visi binasalah rakyat. Ya kan? Alkitab berkata gitu, Hosea 6 ya. Tanpa visi binasalah rakyat. Kalau Anda nggak punya visi, dalam tekanan mampus. Gantung diri, bingung mau kemana. Tapi karena saya punya visi yang dari Tuhan, dikasih visi. Dalam tekanan itu kita survive. Wah, ya kan? Kucing mengeong, anjing menggonggong, kafilah tidak boleh. Kafilah berlalu, khilafah harus berhenti. Itu kan. Ya kan? Itu kan slogannya kita kan. Anjing menggonggong, kucing mengeong, kafilah berlalu, khilafah harus berhenti. Kan begitu kan. Nah, kita jalan terus, nggak urusan. Tetapi masalahnya ada arisan karakter juga di situ, karakter-karakter busuk keluar semua di Gua Adulam ini kan. Yoab, Abisai, Asael, Hausdara semua ini pasukan Hausdara yang senggol bacok, pecat. Oh digini pecat, singkirkan, copot. Ada selalu begitu ya nggak apa-apa. Ya kita bina, kita kasih tahu. Lah kalau nggak bisa ya sudah. Pokoknya jangan. Pokoknya
Tadi ya, makanya saya bilang, di Kuadulam ini kita jangan saling menyingkirkan. Sekalipun hati kita miris gitu ya, tapi bukan untuk menyingkirkan. Kalau ada orang yang jahat bagaimana? Iya, kalau ada orang jahat jangan dekat-dekat, dikasih tahu. Kalau bertobat ya biar kita balik lagi, boleh. Mau melanggar SOP gimana? Ya di stop. Tapi kalau dia mau ikutin SOP ya jalan lagi. Jadi dia Damaris. Kan begitu kan? Singkirkan, sikat, moro, Yumi N. Jangan begitu. Selalu ada pengampunan, selalu ada kesempatan. Kita sama-sama orang bermasalah kok. Saya kan juga nggak pernah tanya Anda, kenapa kamu cerai? Ayo, nggak boleh kamu, nggak boleh melayani sini. Kenapa kamu cerai? Kenapa? Oh, kamu utangnya masih banyak, nggak boleh melayani di sini. Kenapa? Oh, kamu kemarin baru ngomong itu kan jorok kemarin, nggak boleh di sini. Nggak ada, kita semua boleh melayani di sini. Ya, kecuali Anda yang masih suka ke Alexis ya jangan. jangan jangan ikut melayani dulu. Belajar dengerin dulu, ya. Nah, kalau Anda sudah berhenti ke Alexis, duitnya dikasihkan ke Damaris ya baru boleh melayani bareng-bareng. Kalau narkoba jangan ya. Kalau kena narkoba jangan ikut-ikutan di Diaken, bahaya. Tuhan Yesus ajari kepada kita. Ya, kalau dulu itu ukuran keperkasaan itu dengan prestasi. Sekarang ukurannya Tuhan Yesus adalah hati yang setia, hati yang aletheia. Ya, orang-orang yang mau tulus aletheia datang melayani Tuhan. Makanya tadi disuruh cerdik seperti ular dan aletheia seperti merpati. Ya, kita harus cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan. Tapi kita harus aletheia, murni hati kita. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus ya adalah bukan orang-orang kenamaan, bukan orang-orang yang punya reputasi yang luar biasa. Nggak perlu. Kamu mau ikut aku, ya. Dalam 3,5 tahun aku buat kamu jadi pahlawan-pahlawan iman. Dalam 3,5 tahun mereka dimuridkan oleh Yesus. Tuhan Yesus rubah mereka dari nelayan-nelayan bau, dari orang-orang rendahan, dari kalangan bawah, dari orang-orang pemungut cukai yang berdosa, dari para pelacur yang dipulihkan, dari orang-orang gak jelas, ya, dikumpulin sama Yesus, diajarin. Kalau mereka aletheia, jadi. Syaratnya cuma aletheia kok. Masih sombong. Yakobus, Yohanes masih sombong waktu ikut Yesus. Guru, biarkanlah 2 anakku ini nanti sebelah kanan, sebelah kiriku. Yang lain semuanya biar ada di mana ke Arab. Ya, ada yang merasa paling hebat, ada yang merasa paling sempurna. Wah, macam-macam. Karakternya busuk-busuk pokoknya pertama kali ikut Tuhan Yesus. Pertama kali masuk Kuadulam ya kita semua benturan-benturan selalu ada. Nggak saling kenal satu sama lain. Selalu ada Kuadulam itu. Jedar. Yang penting aletheia terus. Kalau Anda aletheia akan terus ada di sini. Jaga hatimu tetap murni. Ya. Jaga hatimu tetap murni. Jangan percaya dengan orang yang kalau ngomong kelemar itu jangan percaya. Saya nggak percaya ya dengan orang yang ngomongnya kelemar itu berarti wah itu orang yang saya ngajari anak saya hati-hati kalau ada orang ngomongnya sopan sekali ya kamu hati-hati sama orangnya ini bahaya ini orang ini sopan sekali kelihatannya rendah hati sekali hati-hati ya pengalaman pribadi 90% benar. Bisa saja selalu ada anomali memang dasarnya orang yang lemer. Ya kayak istri saya kan juga kalau ngomong halus. Dulu saya pacaran sama istri saya lebih kerasan suara nafas saya daripada suara istri saya. Suara nafas saya kan kayak naga, kayak harimau sedang memburu. Itu kan orang komplain Pak. Ya memang begitu dari sono nafas sudah boros, knalpot bocor. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan ayahku menaruh burung. Iya kan? Ya dari sononya cetakannya udah begini, napasnya boros mau diapain?
Napasnya boros. Napasnya boros tapi mukanya nggak boros kan. Aduh, haleluya. Gitu ya, yang penting aletheia. Itu dalam aletheia nggak apa-apa. Orang salah-salah. Wah, bikin salah ya nggak apa-apa. Perbaiki, ya. Jangan sikat, singkirkan. Jangan, nafsunya kita jangan ke sana. Jangan haus darah. Ya makanya saya kemarin kasih tahu. Kenapa ada beberapa pengurus memutuskan untuk keluar. Ya, karena maunya semua harus langsung begini. Nggak boleh, nggak bisa. Ya, kita ini bukan perusahaan ya. Gua Adulam itu bukan perusahaan. Tapi di mana orang-orang yang senasib sepenanggungan berkumpul bersama dan mereka kemudian diberi visi oleh Tuhan, Sang Sebaot ini datang memberi visi. Itulah perkumpulan Gua Adulam. Ya, hal itu menghasilkan orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi ada orang karakter-karakter busuk juga tetap ada. Tetap ada. Hanya kasihan kalau Anda di Gua Adulam ini tidak mau cepat-cepat berubah, karakternya sangkal diri, pikul salib, rendah hati, hidup dalam aletheia, mungkin Anda akan ikut terangkat juga dalam Gua Adulam ini. Ambience-nya, urapan itu berasa sekali di Gua Adulam ini. Urapan itu berasa sekali, ya, di Gua Adulam ini. Anda bisa cepet-cepet, semua cepet di sini di Gua Adulam ini. Cepat, ya. Ekonomi cepat terangkat. Yang penting jangan lagi udah di Gua Adulam ketemu sesama ketemu, kamu lagi sengsara. Iya, aku juga. Yuk nyung berzina. Geblek itu namanya, ngawur di Gua Adulam malah berzina. Jangan tambah ribet kamu hidupnya. Jangan, ya. Jangan, jaga dalam kekudusan. Kan sudah dinyanyikan semuanya kan. Mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, sangkal diri, pikul salib setiap hari, jaga kekudusan, ya, hidup bersahaja sehari-hari kita, jaga hidup kita dalam ketulusan, supaya marturia diakuninya kita ini powerful. Kalau Anda nggak jaga kekudusan ya sial, ya. Kalau Anda juga nggak tulus, nggak aletheia ya juga, ya nanti akan tersingkir. Ya karena frekuensinya nggak sama. Lah frekuensi apa sih? Frekuensi itu arusnya kan, streamnya kan. Anda harus connect, tune, sama, jalan. Begitu nggak sama, malah Anda jadi troublemaker di situ, jadi noise. Iya kan? Frekuensimu harus sama, aletheia. Namanya frekuensi aletheia. Frekuensi kita, aletheia. Supaya connect dengan sesama kita, connect dengan Tuhan Yesus. Frekuensinya harus aletheia. Ya, di sini ada pengampunan, di sini ada kesempatan. Tapi harus kudus hidupnya. Dan aletheia lagi, jangan lupa. Ya, karena engkau akan mengetahui aletheia dan aletheia itu akan memerdekakanmu. Kalau kamu nggak punya aletheia, ya kamu nggak merdeka-merdeka. Makanya frekuensimu kacau, nggak bisa punya rema. Sehingga kamu nggak ngerti ayat-ayat yang sesederhana seperti ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah darinya. Bukannya ngasih air sejuk, malah kasih racun. Bukannya kasih air sejuk, malah jemaat dikasih racun semua. Iya kan? Bukan murid, enggak, saya benci sama dia, harus hancur. Jangan sepanggil nama saya Bento kalau saya nggak hancurkan dia. Jangan sampai begitu, ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya aletheia kiranya engkau akan mengetahui aletheia, dan aletheia itu akan memerdekakan hidupmu di Gua Adulam ini. Sehingga Anda bukan saja menjadi pahlawan yang gagah berani, tetapi Anda menjadi orang-orang yang bersama dengan Daud sampai nanti menuai terus. Orang-orang yang aletheia ini yang nanti akan terus ya bersama. Harus aletheia, ya. Jadi pahlawan-pahlawan ini bukan hanya gagah berani, tapi juga
berkenan sama Tuhan. Bukan saja Anda dipulihkan hidupmu, tapi Anda juga memperoleh perkenan sama Tuhan. Ya, oh pasti Anda gabung di sini, pasti hidupmu akan dipulihkan. Ya, streamnya, urapannya itu akan sama-sama ngangkat bareng-bareng. Ya, tetapi masalahnya Anda akan memperoleh perkenanan Tuhan nggak ketika Anda keluar dari komunitas ini? Anda terus mendapat perkenanan Tuhan apa enggak? Kalau Anda keluar terus mendapat, kalau Anda aletheia, begitu Anda lepas, ya Anda tetap akan menghasilkan lagi, berbuah lagi, karena ada perkenanan Tuhan di situ dalam hidupmu. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutku seumur hidupku. Itu kata Daud kan. Ada kebajikan, ada kemurahan belaka senantiasa menyertaimu. Karena ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Aletheia itu, ya, tune frekuensinya aletheia. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.